Shalom kasih Kristus. Saya berharap kita semua mengalami dan menerima kedahsyatan serta keluar biasaan Tuhan. Karena tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Mari kita membuka lumbungnya Tuhan dengan tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar firman yang disampaikan menumbuhkan iman dan mengajarkan untuk bertindak. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami menerima kemurahan-Mu, diberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang disampaikan sungguh membawa kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau Tuhan, dan memampukan kami untuk bertindak dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, sehingga buah-buah yang baik, yang manis, yang kami hasilkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertindak sesuai iman. Terdapat dalam Matius 9 ayat 29b. Demikian firman Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Banyak orang menyatakan diri beriman kepada Tuhan. Namun iman yang dinyatakan hanya di bibir saja. Hal ini sama saja tidak ada efeknya atau gunanya. Jika kita memiliki iman yang sejati, tidak sekedar percaya firman Tuhan, tetapi perlu dibuktikannya dengan tindakan. Karena iman harus diwujudkan sesuai dengan apa yang diimani. Apakah setiap yang kita imani pasti terjadi? Allah berkuasa melakukan bahkan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Karena Dia jelas lebih dari mampu, dan janganlah kita membatasi pekerjaannya dengan logika dan segala keterbatasan kita. Maka janganlah kita membatasi kuasa Tuhan, karena hal ini akan menyebabkan iman kita mati. Orang-orang yang meraih kesuksesan, mereka memiliki strategi hebat menurut pikiran mereka. Padahal hal itu merupakan penerapan dari iman yang dimaksudkan dalam Alkitab. Strategi mereka adalah bertindak seolah-olah sudah berada di posisi yang diinginkan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal itu berarti berpikir, berbicara, bertindak, dan merasakan sepertinya atau seolah-olah kita sudah menerima. Bila kita jalankan iman kita sejalan dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, maka alam bawah sadar mengirim perintah yang kuat dan memprogram dalam otak kita untuk memperhatikan segala apapun untuk membantu kita berhasil meraihnya seperti yang kita imani. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli barang yang kita sukai, sekalipun saat itu kita belum mempunyai kemampuan untuk memilikinya, karena itu selalu ada dalam pikiran kita, lambat atau cepat barang tersebut akan didapatkan. Itu yang disebut hukum daya tarik. Hal ini hanya menyatakan suka, maka akan menarik suka. Semakin sering kita menggugah getaran suka kita, itu akan semakin membawa kondisi mental dan emosional kita akan semakin merasakan sudah memiliki, sehingga semakin cepat kita akan ditarik atau dibawa untuk mendapatkannya. Kasih Kristus, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Nya, kita harus dapat menggetarkan hati Tuhan dengan sikap keimanan kita, di mana mental, emosi, dan perasaan kita semakin mengarah menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan bertindak sesuai dengan iman. Antara apa yang kita imani diwujudkan melalui pola pikir, tutur kata, dan tindak tanduk sesuai dengan iman. Ini yang menyebabkan terjadinya mujizat dan jawaban doa. Karena Tuhan terlebih dahulu berkehendak, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Jadi ada dua hal yang harus ada untuk terjadinya pertolongan atau jawaban Tuhan, yaitu iman kita dan kehendak Tuhan. Banyak anak Tuhan merendah di atas gunung, di mana mereka seringkali berpikir saat butuh sesuatu berkata, Tuhan kan tahu kebutuhan saya. Bila Tuhan berkehendak memberi, maka kebutuhan tersebut akan terpenuhi secara otomatis.
Dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak mengatakan jadilah kepadamu menurut kebutuhanmu, melainkan jadilah kepadamu menurut imanmu. Itulah sebabnya sangatlah penting untuk memiliki sikap hati yang selalu berharap. Jika kita ingin Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus memiliki iman dan pengharapan setiap hari. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak firman Tuhan kita miliki dalam hidup, semakin bertumbuh iman kita. Iman yang bertumbuh membuat kita mampu melihat Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Kekasih Kristus, Tuhan Yesus rindu memberkati dan memberi segala kebutuhan kita untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Maka dari itu, bertindak sesuai iman kita. Karena berkat-berkat kehidupan sudah Tuhan sediakan dalam lumbungnya. Kasih Kristus, jadikan iman kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kembali Engkau mengajarkan kami, dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Agar kami terus bertindak sesuai dengan iman yang kami percayai Tuhan. Di mana Engkau terus memberikan firman untuk menumbuhkan iman percaya kami. Sehingga iman kami semakin kuat. Ketika kami kuat Tuhan, kami akan bertindak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan terus kami akan menghasilkan buah-buah. Di mana buah-buah yang kami hasilkan, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan kami Tuhan, selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.